Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bertemu kembali kita pada pembelajaran BTA bab 2 bagian kedua tentang ikhlas beramal, Al-Qur'an surah Al-Bayyinah ayat 1 sampai 5. Yang mana bagian pertama sudah Bapak sampaikan terkait kandungan surah Al-Bayyinah ayat 1 sampai 5, yang secara garis besar bisa kita simpulkan yang pertama ada 3 hal. Yang pertama terkait perilaku orang-orang kafir dari golongan Ahlul Kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang kafir dari golongan kaum musyrikin yang mereka bersepakat mengimani dan menunggu-nunggu kedatangan Rasulullah, Rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka mengatakan tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Kemudian yang kedua, mereka sebagian besar dari mereka meninggalkan hal yang mereka sepakati sebelumnya, bahwa mereka akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Namun itu ternyata bertolak belakang setelah mereka sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu setelah mereka mengetahui seorang rasul dari Allah Subhanahu wa taala, atau rasul yang dipilih Allah sebagai nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tiba-tiba mengingkari, menolak kenabian Muhammad dan mengingkari atau menolak ajaran yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka persis tahu bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti yang nyata, minimal ada 3 hal yang menjadi ciri atau bukti kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama karena ajarannya, yang kedua karena akhlaknya, yang ketiga karena mukjizat yang dibawa atau yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua, mereka menolak sesudah datangnya bukti yang nyata. Kemudian yang ketiga, ini terkait Allah memerintahkan kepada mereka Yahudi dan Nasrani supaya memurnikan ketaatan hanya kepada Allah, menjalankan agama yang lurus, mengimani Nabi Muhammad sebagai nabi yang terakhir, mau supaya melaksanakan sholat dan menunaikan zakat sebagaimana ajaran yang dibawa oleh Rasul Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ayat di dalam kitab Taurat dan Injil, Allah sudah memerintahkan mereka supaya hanya memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang bagian pertama. Nah, sekarang materi pokok bahasan kita adalah tentang tajwid yang ada di dalam Al-Qur'an surah Al-Bayyinah ayat 1 sampai 5. Silakan diperhatikan di layar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lam yakun, mim mati bertemu huruf ya. Dalam tajwid disebut ijhar syafawi. Mim bertemu huruf selain mim dan ba disebut ijhar syafawi. Alladzina ini matabi'i, nakafaru matabi'i, min ahli nun mati bertemu huruf alif di dalam tajwid disebut ijhar halki. Setiap nun mati bertemu dengan huruf ijhar, yaitu alif, ha, kha, ain, ghain, ha, maka dibaca jelas nunnya. Contohnya min ahli. Lil kitab, al-kitab ini alif lam qamariyah. Wal musyrikin, wal alif lam qamariyah. Musyrikin, ki dibaca panjang 2 harakat disebut mat tabi'i. Mufakin, nun mati bertemu huruf fa. Fa termasuk huruf ikhfa yang 14.
maka ini disebut ikhfa. Artinya nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf ikhfa atau yang termasuk huruf ikhfa maka dibaca samar-samar. Mufakkina. Kin panjangnya 2 harakat, ini mad tabi'i. Hatta panjang, ta'tiyahumul alif lam qamariyah, bayyinah. Nah, bayyinatu dibaca al-bayyinah. Ini tak marbutah bila diwakafkan berubah menjadi ha. Rasulun. Karena di sini ada huruf mim, maka lunnya berubah menjadi rasulum minallah. Nah, ini disebut di dalam tajwid idgham bigunnah. Idgham bigunnah. Tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf mim. Huruf idgham bigunnah ada 4, mim, nun, waw, dan ya. Setiap tanwin bertemu dengan huruf mim atau nun, waw, atau ya, maka ini dibaca dengung 2 harakat. Rasulum minallah. Bunyi tanwin dimasukkan ke huruf mim dan didengungkan selama 2 harakat. Minallah, lafaz jalalah panjang 2 harakat. Hiyat lu mad tabi'i, suhufam mutahharah. Perhatikan, ini ada tanwin bertemu huruf mim. Ini hukumnya idgham bigunnah. Bunyi tanwin dimasukkan ke huruf mim. Idgham itu artinya dimasukkan dan didengungkan selama 2 harakat. Suhufam mutahharah. Fi panjang 2 harakat mad tabi'i. Ha panjang 2 harakat, ini juga mad tabi'i. Kutubun. Baik, kita kembali. Mad tabi'i ini ada hurufnya ada 3, ya, alif, dan waw. Ya mati apabila huruf sebelumnya berbaris kasrah. Alif ini jadi ciri bacaan panjang apabila huruf sebelumnya berbaris fathah. Ini contohnya. Bi panjang karena ada huruf ya mati. Ha panjang karena ada huruf alif. Fiha kutubun qayyimah. Nah, bunyi asalnya kutubun, bunyi tanwin. Karena huruf sesudahnya qaf dan qaf juga termasuk huruf ikhfa, maka tanwinnya dibaca samar-samar. Ikhfa artinya samar-samar. Contohnya kutubun qayyimah. Tak marbutah berubah menjadi huruf ha. Wama panjang mad tabi'i, tafarraqal ladzi, ini bacaan panjang 2 harakat juga mad tabi'i. Na'u, nah ini yang seperti yang Bapak sampaikan tadi. Waw mati yang huruf sebelumnya berbaris dhammah. Nah, maka huruf ini dibaca panjang. Karena ada huruf waw mati. Ini disebut mad tabi'i. Tul alif lam qamariyah. Kitab illa mad tabi'i mim ba'di. Nah, ini berubah lagi bunyinya. Bunyi nun matinya berubah menjadi mim. Ini di dalam tajwid disebut iqlab, yaitu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka nun matinya berubah bunyinya menjadi mim. Mim ba'di. Nah, huruf iqlab di dalam tajwid cuma ada 1. Ba'di ma mad tabi'i, huruf ma baris fathah diikuti dengan alif. Ja. Nah, ini mad tabi'i ada tanda bendera. Nah, ini yang membedakan. Bukan mad tabi'i lagi, karena mad tabi'i diikuti huruf hamzah. Jadi di dalam tajwid ini disebut mad wajib muttasil. Cara bacanya panjang 4 sampai 5 harakat. Jadi yang ini mad tabi'i cuma 2 harakat. Kalau yang ini ada tanda bendera dan diikuti dengan hamzah, maka wajib hukumnya membaca panjang 4 sampai 5 harakat. Contohnya lihat perbedaannya. Majaat humul bayyinah. Nah, ja-nya panjang 5 harakat.
Humul alif lam qamariyah, al-bayyinah ta marbutah. Wa ma umiru. Nah, ini juga ada mat tabi'i yang di atasnya ada bendera. Nah, karena diikuti huruf alif, maka ini namanya mat jaiz munfasil. Ini yang membedakan. Kalau tadi ada hamzah, ini mat wajib muttasil dibaca 4 sampai 5. Kalau di sini mat tabi'i yang di atasnya ada bendera kemudian diikuti alif. Nah, ini namanya mat jaiz munfasil. Boleh dibaca 2 harakat atau 4 harakat atau 5 harakat. Contohnya wa ma umiru illa liya'budu. Itu 2 harakat. Boleh 5. Wa ma umiru illa liya'budullah. Itu terserah. Yang penting dari awal sampai akhir membaca konsisten. Bila mat jaiz dibaca 2 harakat, maka sampai akhir dibaca 2 harakat. Wa ma umiru ini sama hukumnya. Bendera bertemu dengan huruf alif, ini disebut mat jaiz munfasil. Illa lanya mat tabi'i. Liya'budullaha mukhlisina, sama, karena di dalam Al-Qur'an bukan cukup tapi sangat banyak mat tabi'i. Jadi hal yang paling mendasar ketika membaca Al-Qur'an, pertama adalah makharijul hurufnya, haruf pas, dan yang kedua panjang pendeknya jangan sampai tersalah karena di dalam Al-Qur'an sangat banyak. Nah, mukhlisin ini mat tabi'i, panjangkan 2 harakat. Lahuddin ini terdapat alif lam. Alif lam cuma tidak terbaca. Di dalam tajwid disebut alif lam syamsiyah. Nah, seperti namanya syamsi, matahari, itu tidak bisa kita lihat langsung. Berbeda dengan al-qamariyah. Al-qamariyah artinya bulan. Nah, itu gampang atau mudah, jelas dilihat. Baik. Alif lam syamsiyah. Ini tidak terbaca. Cirinya ya bisa dari bacaan atau dari tulisan. Dari tulisan di sini tidak ada tanda sukun di atas lam mati dan ada tanda tasdid huruf sesudah alif lam. Ini kalau Al-Qur'annya memang memakai tanda baca yang cukup banyak. Nah, jadi rata-rata Al-Qur'an sekarang sudah banyak tanda bacanya, jadi sangat mudah untuk membacanya. Berbeda kalau Al-Qur'an zaman dulu yang mungkin Bapak sendiri tidak pernah melihat yang Al-Qur'an gundul kecuali di dalam kitab-kitab tafsir yang tidak ada barisnya. Nah, itu perlu kajian khusus, diantaranya ilmu sharaf dan ilmu nahwu untuk membacanya. Tetapi untuk Al-Qur'an yang umum yang ada di masjid-masjid, yang ada di yang ada di handphone, ini sudah rata-rata ada tanda baca. Jadi tinggal mengingat aja lagi cara bacanya. Baik, lahuddin ini alif lam syamsiyah. Din ini bacaan panjang 2 harakat disebut mat tabi'i. Dina hunafa'a. Masih ingat tadi rumusnya? Ada bendera, kemudian ada hamzah. Nah, ini mat wajib muttasil, maka diwajib dibaca 4 sampai 5 harakat. Cara bacanya hunafa'a wa yuqi. Ini mat tabi'i dibaca 2 harakat. Mussalah alif lam samsiyah. Sholata wa yu'tuz zakah alif lam samsiyah. Wa dzalika di mat tabi'i nul qayyimah alif lam qamariyah. Nul qayyimah alif lamnya terbaca jelas dan secara tulisan ada tanda baca sukun di atas lam mati. Nah, itu yang dapat Bapak sampaikan tajwid yang ada di dalam Al-Qur'an surah Al-Bayyinah ayat 1 sampai 5. Baiklah, terakhir kita baca bersama-sama dengan tartil, memperhatikan hukum bacaan tajwid yang sudah kita jelaskan tadi. Baiklah, kita baca bersama-sama.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة Sadaqallahul azim. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa memahami tajwid yang ada di dalam Al-Quran dan bisa mempraktikkannya. Dan yang lebih utama lagi, semoga kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai imam kita, petunjuk dalam hidup, dan dengan cara selalu membacanya, memahaminya, dan yang lebih utama lagi berusaha untuk mengamalkannya. Demikian apa yang dapat Bapak sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.